Ya, dan ini sudah tahapan ya sahabat, akarnya ini sudah pemecahan ke anak akar semua ya sahabat. Ini udah beda. Ini kita kasih masukan sedikit ya. Ketika cuaca di tempat sahabat itu memang cuacanya dingin, intensitas untuk cahaya mataharinya itu kurang, dan curah hujannya itu memang sangat tinggi, saya rekomendasikan media itu dibuat seporos mungkin. Seporos mungkin ya sahabat, supaya kenapa? Supaya sirkulasi udara di dalam pot di tempat sahabat itu dia terjaga dengan baik ya. Karena kalau untuk dia sering hujan seperti itu, karena pH hujan itu kan dia rendah positif, kalau terkena dengan media tanam kita yang sudah ada di pot, pH-nya pasti akan drop. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat, jadi saya mohon maaf ya sahabat, beberapa hari ini saya belum bisa menanggapi komentar-komentar yang masuk di YouTube Bonsai Deso ya. Di kolom komentar itu paling mentok ada beberapa yang saya balesi dan banyak yang belum saya balesi ya sahabat. Itu karena di daerah saya, khususnya di pedesaan ini ya sahabat, itu karena intensitas untuk hujannya itu sangat tinggi. Di sini juga untuk sinyal agak sedikit susah ya sahabat. Untuk upload video pun satu video bisa 6 jam 7 jam ya sahabat. Ini saya mohon maaf sekali ya sahabat. Cuman nanti beberapa misalkan nanti sudah stabil jaringan, nanti akan saya balesi juga ya sahabat. Dan ada sahabat-sahabat pembonsai juga yang belum saya kunjungi balik. Saya mohon maaf ya sahabat. Bukan saya sombong atau bagaimana, cuman memang benar-benar keadaannya masih agak sedikit delay ya sahabat. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, jadi kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk di DM Bonsai Deso, atau beberapa juga yang masuk di kolom komentar Bonsai Deso menanyakan bahwa Mas, sebaiknya untuk stek air itu untuk stek ini, atau cara pembudidaya untuk bahan bonsai anting putri itu yang paling worth it apa sih Mas, dan untuk tingkat keberhasilannya itu tinggi, rekomendasi dari Mas Bondes itu bagaimana Mas? Oke, jadi kita akan coba jawab ya sahabat. Untuk yang pertama, saya sudah sering katakan ya. Jadi kalau untuk saya pribadi itu saya lebih worth it-nya ya kalau di daerah saya, karena nggak tahu juga ya sahabat, karena kalau untuk stek biasa saya tancepin, saya taruh di pasir biasa itu, untuk kehidupannya itu sangat minim ya sahabat. Entah tangan saya atau memang cuaca atau bagaimana, memang dari dulu saya kurang merekomendasikan, walaupun di luaran sana banyak sekali sahabat-sahabat kita sahabat-sahabat kita di luar sana itu stek air, stek biasa itu sangat mudah sekali ya untuk hidupnya. Cuman rekomendasi paling worth it untuk tingkat kehidupan persentasenya itu dia tinggi, saya rekomendasikan itu tetap dari cangkok ya sahabat. Karena kalau untuk dari cangkok, insya Allah dia pasti hidup ya sahabat, pasti hidup. 99% insya Allah pasti hidup ya sahabat. Cuman kalau untuk stek air nanti ada untuk fotonya seperti ini ya. Itu ada juga yang menanyakan bahwa kenapa saya stek air malah busuk semua ya sahabat. Itu biasanya juga bisa diartikan untuk stek airnya itu dia airnya kurang maksimal atau dia nggak bersih. Cuman ada juga yang dia pakai air hujan juga dia hidup, banyak sekali persentasenya hidup juga banyak ya sahabat. Cuman rekomendasi dari saya yang paling aman, yang paling safe ya, itu tetap dari cangkok ya sahabat. Dari cangkok kita cangkok ya sudah sekitar kurang lebih sekitar 1 bulan itu biasanya sudah mulai muncul akar-akar baru ya. Itu nanti baru kita potong, baru kita tanam di polybag. Nah, setelah kurang lebih sekitar 2 bulan itu nanti bisa kita lakukan pengegronan ya sahabat, untuk pembesaran batang dan akar ya.
Nah, jadi seperti itu ya sahabat. Itu paling worth it dari saya ya sahabat. Terus yang selanjutnya masalah di pot. Nah, pot ini juga kenapa banyak banget yang menanyakan ya. Sebenarnya kalau sahabat itu memahami video saya sebelumnya, video yang ini ya, kalau sahabat sudah memahami video yang itu kita tidak bingung ya masalah pot itu dia enaknya dibuat lubangnya di atas atau di bawah. Jadi disesuaikan saja dengan wilayah masing-masing ya sahabat. Karena di wilayah masing-masing itu cuacanya kan berbeda-beda. Ini kita kasih masukan sedikit ya. Ketika cuaca di tempat sahabat itu memang cuacanya dingin, intensitas untuk cahaya mataharinya itu kurang, dan curah hujannya itu memang sangat tinggi, saya rekomendasikan media itu dibuat seporos mungkin. Seporos mungkin ya sahabat. Supaya kenapa? Supaya sirkulasi udara di dalam pot di tempat sahabat itu dia terjaga dengan baik ya. Karena kalau untuk dia sering hujan seperti itu, karena pH hujan itu kan dia rendah positif, kalau terkena dengan media tanam kita yang sudah ada di pot, pH-nya pasti akan drop dan bisa diartikan juga dia asam ya sahabat. Nah, jadi tingkat keasaman yang tinggi itu bisa mempengaruhi perakaran tanaman kita ya sahabat. Jadi seperti itu. Kalau memang dia musim panas atau cuaca di tempat sahabat itu panas, nah itu bisa direkomendasikan untuk pelubangan di potnya itu ditaruh di samping, tidak masalah ya sahabat. Itu cuman kalau saya pribadi sih saya mengaturnya di media ya sahabat, di media tanam ya. Kalau untuk media tanam di video sebelumnya sudah pernah saya bagikan untuk sahabat semua. Jadi kalau untuk media tanam ini disesuaikan di wilayah masing-masing ya sahabat. Nah ini bisa sahabat lihat nih. Untuk apa ya? Untuk akar-akar ranting putri ini bisa sahabat lihat ya. Ini bekas dongkelan anting putri ya sahabat, yang sudah saya taruh di pot-pot itu. Untuk akarnya ini sudah mulai terubus ya. Ini kurang lebih sekitar 3 bulan ya sahabat. 3 bulan dia sudah sesubur ini ya. Ini memang sangat-sangat cepat sekali untuk perkembangannya, asalkan subur. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masuk di kolom komentar Bonsai Deso. Kemarin saya baru sempat baca ya. Jadi seperti ini ya sahabat. Oke, kita jelasin dulu nih. Nah, jadi kenapa untuk bekas potongan ini kan bekas potongan besar mas, kenapa kok dia sampai menjalar, dia untuk kambiumnya ini nggak jalan, ini juga nggak jalan, itu kenapa mas? Dan untuk perkembangannya itu lambat sekali. Itu faktor utama ya sahabat, bisa dipastikan 100% itu di kondisi pohonnya kurang subur. Bisa saya pastikan kondisi pohon sahabat itu kurang subur ya. Biasanya saya mengalami seperti itu juga ya sahabat. Cuman ketika nanti sudah subur kembali, insya Allah dia akan lebih cepat ya sahabat untuk menutup kambiumnya ini. Karena salah satu penyebab kambium ini dia cepat untuk nutupnya, salah satunya adalah pohon itu dia subur ya sahabat. Jadi seperti itu. Terus masalah juga untuk media tanam full pasir malang. Nah, jadi pertanyaan ini juga kemarin ada yang masuk di kolom komentar Bonsai Deso. Mas, untuk saya ya, saya pribadi pakai full pasir malang mas, tanpa campuran apapun. Sifat pasir malang itu kan poros mas, cuman kenapa media saya itu panas, yang kedua dia untuk akarnya itu busuk. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sangat banyak banget ya, yang akan coba saya analisa dan untuk saya pertanyakan kepada beliau juga sebenarnya ya. Yang pertama, kondisi sekarang di sana seperti apa? Sering hujan atau tidak? Atau panas? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ketika dia pas pembongkaran, posisi pohon itu dia subur atau tidak? Kalau memang subur,
itu insya Allah tidak masalah sih. Saya yakin tidak masalah ya. Apalagi cuman potong akar sedikit itu tidak akan ada masalah, apalagi untuk anting putri ya sahabat. Cuman ketika dia potong banyak, cuaca kurang kondusif, terus penempatan ketika dia merekondisikannya juga kurang pas, itu banyak jadi masalah ya sahabat. Cuman karena beliau ini untuk menanyanya kurang kurang pas atau kurang signifikan, saya juga agak sedikit bingung ya sahabat. Nanti coba kalau memang ada pertanyaan langsung DM atau di Instagram Bonsai Deso saja ya sahabat. Nanti insya Allah langsung akan saya respon ya. Oke, kita lanjutin lagi ya sahabat. Jadi misalkan sahabat pengen nyoba berbudidaya untuk anting putri, di tempat saya itu untuk cangkokannya dia ada yang los pucuk dan ada yang sudah ada gerak dasarnya juga ya sahabat. Dan untuk harganya relatif ya, tergantung seperti apa untuk programannya, untuk cangkokannya itu seperti apa, untuk harganya itu relatif. Misalkan nanti sahabat berminat silakan langsung kontak saya ya sahabat. Atau mau sahabat bisa request, mas saya pengen los pucuk mas, atau masih dalam programan saya pengen program sendiri juga bisa ya sahabat. Untuk sampelnya nanti untuk sampelnya nanti seperti ini. Ini yang kemarin kita bongkar ya sahabat. Beberapa waktu kita bongkar. Untuk perakarannya ini cukup lumayan maksimal sekali ya sahabat. Ini belum saya eksekusi sama sekali. Ini kemarin baru kita bongkar. Untuk perakarannya luar biasa sekali ya. Dan ini sudah tahapan ya sahabat. Akarnya ini sudah pemecahan ke anak akar semua ya sahabat. Ini bisa sahabat lihat untuk besarnya cukup lumayan ya, ini sekitar 20-an lebih ya sahabat. Lingkar 20 lebih untuk bahan bonsai ini. Misalkan sahabat pengen nyari yang los-losan seperti ini juga bisa ya. Nanti langsung kontak saya aja. Untuk nomornya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Atau mau yang masih programan agak kecil, yang harganya agak sedikit terjangkau juga bisa ya sahabat. Yang pasti sudah program akar, tinggal sahabat pembesaran aja, nanti bisa juga request seperti itu. Nah, kita juga mengumumkan ya sahabat. Jadi setiap 1 bulan sekali saya akan mengadakan giveaway untuk khusus member ya sahabat. Jadi nanti ini sudah akhir bulan, besok sudah awal bulan, besok akan saya umumkan siapa yang akan menang. Siapa yang pemenangnya itu nanti akan saya taruh di tab komunitas YouTube Bonsai Deso ya. Untuk pemenangnya nanti bisa langsung hubungi saya untuk pengiriman nanti. Nah oke ya sahabat, jadi cukup sekian ya sharing kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk rekan-rekan semua, untuk sahabat semua yang sudah nulis di kolom komentar. Saya slow respon ya sahabat. Pokoknya misalkan ada pertanyaan bisa langsung di DM Instagram Bonsai Deso aja, karena saya lebih cepat ya untuk responnya juga ya sahabat. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.